Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-babu khamisa wa asari bayanil ma'rifatil batin. Artine monggo dinarapin. Al-babu dalam enak. Al-babu khamisa asyara fi bayani ma'rifatil batini. Artine bab kang kaping 15 iku mertelaake batin. Dene utawi kang aran batin iku ana loro. Tegese carane mangerteni batin iku kudu mangerteni perkara loro. Siji, kudu mangerteni ati. Hatinya jasad itu adalah batin. Hatinya jasad. Terus kudu mangerteni artine rasa. Rasa, kesadaran. Sadar. Terus mula sira kudu mangerteni ati jalaran, ati iku batine jasad ira. Dene ngersa tegese sejatine rasa iku ana pucuke atine ngarif jembare amut ing Allah taala. Pun niki sing kula terangi ndek winane nika lho. Kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan sampai teko juran tumindak rasul dadi pendoman minangka dalan manjingi iman. Pun. Makane jenengan kan kula jelasne antarane Baitullah, masjid kuwi sakjane iki manggone ning jasate sampean kabeh. Kiblat kuwi sakjane manggone ning jasate sampean kabeh. Sampai ketika waktu seakan-akan madhep ning kiblat Allahu Akbar. Kuwi aja madhep seakan-akan sampean marep ning Ka'bah. Lalu sampean seakan-akan kalau kamu itu menghadap seakan-akan madhep atau menghadap ke Ka'bah seperti kamu itu menyembah berhala. Ka'bah itu bukan Tuhan. Ka'bah itu adalah petilasannya Nabi Ibrahim. Lek arane wong Jawa dikramatne. Lalu kalau kalian tuh tujuannya di Ka'bah keliru. Allahu Akbar seakan-akan madhep ke Ka'bah itu malah dadine kaya nyembah reca. Kayak menyembah berhala. Ka'bah itu hanyalah batu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, bukan kiblatin jenengan, cuman simbolnya kiblat. Simbolnya kiblat. Wila. Maka ketika waktu sampean pengen menyembah ngadep ning ngarsane Gusti Allah, ketika waktu takbiratul ihram, sampean kudu ngerti sing diarani masjid Gusti Allah utawa Baitullah ki manggone ning qalbu, ati. Omahe Gusti Allah ki manggone ning atine jenengan, ning kalbune jenengan. Ngoten lho. Lah lek sampean ngerti ning kalbune jenengan, insyaallah engko sampean ngerti alah omahe Gusti Allah ki ya ning ragane sampean kabeh. Mangkane sampean dibejani karo mbiyen Gusti baguse ati. Ngoten lho. Gusti ku bagus-baguse ati atau sebaik-baiknya hati. Maka ketika waktu kamu tahu sebaik-baiknya hati, kamu akan membutuhkan. Kamu sudah tahu kalbumu ternyata masjid yang sejatinya, masjid domir, Baitullah itu sejatinya ada di dalam kalbumu sendiri. Berarti ketika waktu kamu sholat itu menghadap di dalam kalbu. Nonton enggak? Ketika waktu kamu sholat menghadap di dalam kalbu, kamu akan tahu ketika waktu kalbu itu sudah menjadi rumahmu, jadi Baitullahmu, maka kamu akan membutuhkan, jenengan itu akan membutuhkan apa? Membutuhkan imam. Imame napa? Agem-ageman, pegangan awake dhewe kuwi sing diarani agama. Mangkane gampe tumindak Rasul dadi pendoman. Tumindake Rasul niku napa to? Al-Qur'an wis enake ning Kanjeng Nabi. Hadis wis enake ning Kanjeng Nabi. Makane awake dhewe pendomane gur mek loro Qur'an karo hadis sing digawa Kanjeng Nabi kuwi sing dadi imame jenengan. Ngoten lho. Sing dadi imame jenengan niku Quran karo hadis. Kuwi dadi imame jenengan, dadi panutane jenengan. Kuwi sing diarani agama. Agem-agemane. Makane agama itu bukan untuk mengatur orang lain, tapi agama untuk penerang hati kita, petunjuk hati kita. Kebanyakan saiki akeh agama ge ngatur wong liya. Agama akeh ge mukul, ora malah ge ngrangkul.
Banyak agama sekarang itu untuk memukul tapi jarang untuk merangkul. Makanya mudah untuk menyalahkan orang lain. Ngoten lho. Lah lek wis sampean pun tahu namanya imammu berarti sifatnya adalah panutan. Panutanmu sapa? Kanjeng Nabi. Apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi kuwi sidarani tumindak Rasul dadi pandoman. Minangka dalan manjinge iman. Lah, berarti lek minangka dalan kuwi sing diarani perbuatanmu, jasadmu kuwi sing diarani makmum. Paham nggih? Dadine salat iki aja gremek salat tok terus mulai salat lali kah. Tapi lek wong salat kuwi kudu ngerti sak jasad-jasad iki kudu salat ning dindinggon kuwi sing diarani as-shalatu daimun. Kuwi salat iki kudu dipraktekne, aja gremek salat njaluk tok ora ngerti ning dipraktekne. Makane wong salat iki sifate wong eling. Ngono lho. Sifate wong eling. Sampeyan kudu sering lho sampeyan tak kei dikir ki pertama anak pitu sing awet dilampahi lek ibarate pengen dadi wong sing bener-bener ngerti sing darani bener-bener wong arif iku dikir di dalam tubuh kita ada 7. Ngoten lho. Ada 7, ada yang namanya dikir lisan, ucapanmu setiap hari. Bukan ketika waktu kita dikir Allah, 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 Allah. Tapi kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kamu berbicara, dipikir dulu. Ketika waktu saya berbicara dapat nggak menyakiti hati orang lain. Sebelum berbicara nggak dapat saya melukai hati orang lain. Karena apa? Mulut itu tidak bertulang, tapi iso mateni wong liya. Ngoten lho. Makanya Kanjeng Nabi sampai berkaca, ada 2 perkara yang orang itu masuk di neraka. Satu yang dinamakan al-ajfam. Yang pertama adalah alfam, mulutmu. Kalau mulutmu gak bisa berbicara, karena apa toh? Mulutmu itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Maka ojo sampai nyulayani omongane dhewe. Al-wafa. Al-wafa. Jangan mengingkari kata-kata sendiri. Antara hatimu, ucapanmu, pikiranmu, dan tindakanmu itu harus sama. Lelek sampean ki gampang ngomong. Saiki ngomong ning wong. Ketika waktu sampai itu berbicara kepada orang lain, kalau yu delok ya Allah kae lho yo kok ngono kae api ya. Tapi atine ngomong elek. Atine kadang gampane ngomong apike ning ngarepe di hadapan ki ngomongnya api, tapi ning mburi ngomongnya elek. Di hadapan kita ngomongnya manis, tapi di belakangnya kita diomongin jelek. Kuwi sing diarani al-wafa. Jangan mengingkari kata-kata sendiri. Antara hatimu, ucapanmu, perbuatanmu itu harus sama, selaras. Lelek sampean kok sama perselaras ki mau, makane kuwi mau sing darani tumindak Rasul dadi pendoman. Akhirnya sampean luwih ngati-ngati, lebih baik diam daripada banyak berbicara. Niku sing darani dikir lisan. Dadi dikir lisan Allah Allah tok, tapi kudu ingin ucapanmu kudu dijogo. Kuwi sing diarani dikir lisan kok kono kuwi. Kuwi diarani eling lan waspada. Terus yang kedua kuwi diarani dikir nafas. Nafasnya sampean. Lah, ketika waktu sampean dikir nafas, sampean akan mengerti. Alah, batine sampean ibaratnya ikatane sampean karo Gusti Allah, nyatune nyawa karo Gusti Allah bermek lewat nafas. Menyatunya nyawa enggak pernah putus itu lewat nafas. Dadi ne tali niku sing daren rasa njaba karo rasa njero. Lek rasa njaba ki nafuse mlebune nafas ki lho. Makane sing diarani nafas ki lek ketika waktu mlebu kuwi sing diarani Rahman, lek wis metu diarani Rahim karena Gusti Allah sayang sampean makane dikeki urip. Mlebu metune nafas ki lek sapa wong sing ngerti ning mlebune nafas, sapa wong sing duweni mlebune nafas, mlebu metune nafas, barang siapa yang ketika waktu mempunyai nafas ingat kepada Allah, maka insya Allah akan diberi keselamatan. Tapi sapa wong yang mempunyai nafas tanpa untuk berzikir kepada Allah, maka hidupnya akan seperti kambing. Wedhus kambing kuwi lek ibarate gak dingge. Ibarat lek keluwen, kalau ketika waktu kita mempunyai kambing telat memberi makan, dia akan teriak mbek, mbek. Ya enggak? Mbek, mbek, ndonga.
Jaluk kadang gini loh Bu. Jenengan saya. Sampai kadang ada orang berdoa tapi kadang mandi. Dongaku mandi. Kowe aja susu demen dhisik. Sampai roh pengamen genjreng. Kalau sampai lihat pengamen, jreng. Tapi ketika waktu ngamen ku genjreng ki mau, sampai ku krana risih krana apa? Suaran bendang kalih akhirnya sampean kayak duwe. Koyok sampean roh anake sampean. Jaluk kan sampean risih. Iya napa mboten? Lek ra dituruti risih akhirnya dikai. Orang jaluk air risih. Ya padha go ketika waktu ben ngalih, ben gak ngrisi. Padha go iso ngono kuwi juga. Makane sing paling apik kuwi nrimo ing pandum. Ponaah. Kudu hati-hati peh sampean donga iso manjur iki belum tentu donga ki mau mandi. Tapi donga ki suatu saat iso dadi ujian. Aku bolak-balik ngomong teng jenengan. Hidup itu ada dua, ada yang hidup untukmu, ada hidup yang untuk melawanmu. Hidup itu 2 hari itu cuma ada 2, ada yang untukmu, ada yang melawanmu. Ketika waktu hari untukmu, sampai moro-moro diparingi wis sukses penak. Ya toh, sembarang kok penak. Wis sing hari untukmu, tapi aja bangga. Ketika waktu daun itu menjadi daun, naik daun, orang itu ketika waktu naik daun harus ingat ada musim gugur. Ketika waktu musim gugur jatuh, daun jatuh wis dadi sampah, ora enek regane. Contoh ra usah gatel. Saiki enek wong bintang jenderal, kemarin yang terkenal wis wibawanya. Ternyata ketika waktu Allah mencabut jabatannya, akhirnya dihinakan, maka tidak ada harganya. Becik ketitik Allah ketok. Tapi si orang Joko bodoh karo si sapa jenenge sing cilik penyanyi kuwi mau Farel sing mamane wong pengemis tiap hari nyanyi nyamen saiki karo Gusti Allah diangkat derajate akhire saiki dadi Itulah Allah yang memberikan, yang mencabut derajatmu dan yang memberikan derajatmu. Allah mencabut pangkatmu dan Allah akan merendahkanmu dan Allah yang akan memberikan kemuliaan. Makanya hari itu ada 2, ada yang hari untukmu dan ada yang hari melawanmu. Berarti hari untukmu ojo sampean berbangga di diri. Tapi ketika waktu hari melawanmu ojo sampai jenengan sedih utawa gelisah, tetap sabar. Pun kuwi zikir nafas lho. Makanya zikir nafas kimu sapa wonge sing duweni nafas tanpa untuk berzikir kepada Allah, maka hidupnya akan seperti kambing. Kalau dia sedang kelaparan teriak-teriak, tapi kalau sudah dikasih makan yang punya diam saja. Koyo jenengan ketika waktu keluwen, waktu sampean itu kelaparan, banyak hutang, banyak musibah, banyak masalah, kena penyakit atau lagi kena bencana alam, donga kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan aku berikan, ya Allah. Kita minta, tapi ketika waktu kita hidupnya senang, banyak uang, banyak kesibukan dengan kerja, maka kita akan lalai dengan Tuhan kita. Ya enggak? Makanya sopo wongi, sebarang siapa yang mempunyai nafas tanpa untuk berzikir kepada Allah, maka hidupnya akan seperti kambing. Maka hidup nafas itu jangan sampai berhenti melafadzkan kalimatnya Allah. Narik nafas, keluarkan nafas Allah. Karena ketika waktu itu dialah siapa kita. Maka dialah itulah si diarani tidak ada keakuan di dalam diri kita. Kita nggak bisa menggerakkan jantung kita. Kita nggak bisa menggerakkan aliran darah kita. Kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita. Yang bisa menggerakkan hanyalah Allah melalui nafas, melalui roh, melaluinya kita diberikan kenikmatan. Allah kang maha suci kudu rakulan, kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa perhitungan. Allah itu setiap harinya memberi kenikmatan kepada kita tanpa dia itu memberi perhitungan kepada kita. Ikhlas, rahmat karena rahmatnya Allah.
Tapi kita saja zikir kepada Allah hitungan ibadah, kadang sering malah masih meminta tanpa ada rasa syukur di dalam diri kita. Itu. Terus yang kedua, itu zikir nafas. Ada yang namanya zikir, itu ada yang ketiga, itu yang dinamakan zikir batin. Zikir batin itu gimana toh Bu? Zikir batin ini mantep nih atine sampai neng marang Gusti, bagus-bagusnya ati. Dadi ini atine sampai ben ampreng mantepe ning Gusti Allah kudu piye? Kudu ngerti sing diarani pangeran, pengiro-ngirone sampean, keyakinane sampean, kemantepane sampean. Dulu ada namanya Sejangkung. Lah, ketika waktu Sejangkung itu berguru kepada Sunan Kalijaga, berguru kepada Sunan Kalijaga mungkin. Lah, ketika waktu berguru itu semuanya disuruh baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Semua muridnya itu bisa semua. Lah, ada salah satu murid itu yang tidak bisa membaca syahadat karena dia ilate wong Jawa kadang angel kon paseh. Akhirnya Sejangkung itu karena dia itu tahu artinya syahadat, dia mantep langsung menek klopo, manjat kelapa. Ketika waktu dia manjat kelapa, kalau saya ini yakin kalau Allah melindungi saya akan mati. Kalau Allah melindungi saya hidup, maka saya hidup, dan saya Allah melindungi mati. Dia jatuh ke kelapa, jatuh dari kelapa itu dan melompat dari kelapa itu, dan dia yakin kalau Allah akan melindungi dia. Maka seketika itu Sejangkung hidup, gak kenapa-napa. Karena dari keyakinan itu, kemantepan itu tadi. Delah awake dhewe gur iso ngucap tok tanpa ada kemantepan. Wong salat kadang sing blayang-blayang kok. Kadang sholat rokaatnya banyak yang lupa wis entuk rokaat piro. Kadang uang hilang ketika waktu sholat bisa ketemu. Kadang ketika waktu kita jemur pakaian lupa. Waktu sholat, waktu manya hujan kadang keingat waktu sholat. Itulah makanya hati-hati. Karena sholat batin itu adalah zikir batin itu harus mengerti keyakinanmu. Tahu sejatinya hidupmu. Semua alam ini yang membuat siapa ya? Wong buku ini aja ada yang membuat kok. Buku ini ada yang membuat manusia. Lah sedangkan saya yang membuat siapa? Itu keyakinan. Itulah. Namanya zikir batin, maka akan semakin ke dalam lagi itu yang dinamakan zikir ruh. Zikir ruh ini bukan jenengan zikir Pak, mboten. Tapi yakin iki sing ngubahne aku sapa? Saya bisanya hidup karena ada gravitasi bumi. Saya bisanya hidup karena ada intisari bumi, seperti buah-buahan, sayuran dan hewan. Air. Saya bisanya hidup karena ada oksigen. Saya bisanya hidup karena ada sinarnya matahari. Kita bisa hidup. Itu terus saya bisa berjalan karena yang menjalankan Allah. Bertempat di mana? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu zikirnya roh. Jadi ketika waktu zikirnya roh, sampai cuma bisa berkata af'ali aflullah. Gerakan kita, berjalannya kita, sholat kita hanyalah sholatnya Allah. Kita tidak punya daya apapun. Karena bertempat la haula wala quwata illa billahil azim, berarti sifatnya adalah wayang manut dalam. Wayang ikut dalam. Itu. Terus ketika waktu kita sudah tahu seperti itu, baru kita tahu, iyalah zikir ruh itu sebenarnya cuman af'al. Setiap gerakan kita, setiap ucapan kita, setiap yang sholat sebenarnya yang menyolatkan hanyalah Allah. Ya kan? Yang disolati itu hanyalah Gusti Allah, yang menyolati Allah. Kita kan nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa gerak apa-apa. Saya sujud karena adanya rahmatnya Allah, dengan melalui nafas, dengan melalui intisari bumi, dengan gravitasi bumi, dengan sinarnya matahari. Itu kita baru bisa hidup. Kalau kita menghirup nafas saja tanpa kita mengeluarkan nafas, bisa hidup nggak? Lah berarti hidupmu hanyalah hidupnya Allah. Itu zikirnya ruh. Kalau ketika waktu kita sudah memahami antara zikir lesan, zikir nafas, zikir batin, zikir ruh, baru kita laksanakan zikir sir. Kita tindakan dengan zikir sir. Apa toh Pak ditindaknya dengan zikir sir itu Pak? Ditindakkan dengan Rahman dan
Rahim. Contoh, kaya jenengan niku ketika waktu berjalan di pinggir jalan. Lah delalah sampean itu melihat seorang pengemis yang sedang kelaparan. Akhirnya sampean mempunyai inisiatif membelikan makanan. Kuwi rasa welas, rasa kasihan atau rasa sayang? Rasa kasihan karena sampean membelikan makanan. Kalau sampean ngomong rasa sayang, bonen balik jajal gelem ora? Ayo, tak terjedek. Kira-kira ketika waktu ada rasa orang yang kelaparan, terus dia itu orang ada pengemis kelaparan sampai terus akhirnya ngomong, "Iku rasa sayang, Gus. Jajal bawa pulang pengemis itu. Rawat kamu di rumah. Mau enggak?" Jarang yang ada orang mau. Itu loh. Makanya itulah kewelasannya. Maka itu yang dinamakan ditindakkan. Dzikir sir itu sudah ditindakkan lagi. Ketika waktu sampean sekarang contoh kayak jenengan-jenengan itu memperjuangkan tiap hari kerja, setiap hari tanpa capek kerja mendapatkan uang untuk membahagiakan istri yang di rumah atau untuk berjuang untuk istri keluarga yang ada di rumah anak istri. Itu rasa sayang atau rasa kasihan? Sayang. Itulah yang dinamakan dzikir rahman, dzikir sir. Rahman dan Rahim. Kalau ketika waktu sampean sudah melaksanakan dzikir sir, khairunas anfa'akum linnas, sebaik-baiknya orang hidup di dunia ini manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ngoten lho. Kalau jenengan mboten saged bermanfaat untuk orang lain, maka uripe sampean gurmek layamu tua layah ya, hidup tidak ada mutunya tapi banyak biaya. Nggih mboten? Nggih. Lah lelek sampean sudah tahu dzikir sir, akhirnya semakin ke dalam, akhirnya dzikir khafi. Dzikir khafi ki napa to, Bu? Dudu kopi lho nggih. Kopi ki mo sifate ngopeni pikir utawa ngosongne pikiran. Kuwi sing diarani kopi. Lah, lelek wis sampean ngerti sing diarani kopi ya kudu dzikir khafi. Kopi ki napa to, Bu? Kopi ki belajar suwung. Suwung ki mau hening, hening ki mau piye? Alah, ternyata sing tak kok iki mau ki lho. Iki mau panganan nggih. Iki panganan. Nah, iki pangan rahmate Gusti Allah. Kita pangan. Lah panganan iki saya makan. Ketika waktu saya makan, rasanya enak. Ya, kan? Tapi ketika waktu saya masukkan sebanyak apapun, kita keluarkan enggak? Bukan dikeluarkan ya loro weteng kula. Sakit mungkin. Nah, ketika waktu kita makan harus kita keluarkan sama. Setiap Allah memberikan titipan dunia kepada jenengan, kita harus keluarkan, kita infakkan, kita amalkan. Itulah yang dinamakan khafi. Ketika waktu Allah ternyata harta ini hanyalah milik Allah. Saya tidak mengikut cuman saya difasilitasi, diamanai untuk memanfaatkan harta itu untuk berguna sesama manusia. Berguna untuk kita dan berguna untuk sesama manusia. Nggih mboten? Lah, itulah yang dinamakan. Ketika waktu itu kita tidak merasa keakuan orang rumangsa duwe donya. Kono kabeh namung titipan. Lek sampean rumangsa duweni donya kuwi malah dadi hijabe jenengan, dadi penutupe jenengan. Engko lek waktu donya ki mau kelangan, sampean akan merasa bersedih. Tapi lek umpamane sampean ra ndumung rasa didonya titipan, setiap apapun sampean kek iki mau ora rumangsa kelangan, tapi sifatnya namung nikmati rasa syukur. Karena wis dititipi karo Gusti Allah, wis diamani sama Allah untuk dikasihkan harta untuk bermanfaat untuk orang lain. Ya betul. Akhirnya ketika waktu itulah kita sudah mempunyai ketika waktu dzikir khafi itu tidak merasa harus mempunyai. Tidak merasa mempunyai jasadmu, tidak merasa mempunyai hartamu, tidak merasa mempunyai keluargamu, karena semua ini hanyalah titipan semua dan kita akan berpisah. Ngene mboten? Lah, makane niku awake dhewe kudu sadar diri ketika waktu awake dhewe napa to? Ismasita. Kan kemarin kula bicara ismasita. Berbuatlah sesukamu. Hiduplah sesukamu. Sampeyan ape dadi wong apik ya monggo. Sampeyan wis dicicipi jasad, ape dadi wong apik ya monggo. Dadi wong elek ya monggo. Ketika waktu kamu ingin menjadi orang buruk ya terserah. Ketika waktu sampai ingin menjadi orang baik ya terserah. Tapi ingat, fa innaka mayitun,
kamu semua akan menjadi mayit atau jenazah dan kamu akan mati. Ketika waktu kamu mati, apa yang kamu banggakan ketika waktu kamu hidup di dunia ini? Wis pantes apa urung kira-kira jasadku tak balekne karo sing duwe? Wis tak resiki apa urung? Terus ketika waktu sudah seperti itu, kita akan tahu yang dinamakan apa? Wa ahbib man sita. Wa ahbib man sita iki napa to, Pak? Cintailah seorang yang kamu cintai, sukailah orang yang kamu cintai. Terserah keluargamu, anak istrimu, saudaramu, teman-temanmu, cintailah semua itu. Tapi ingat, fa innaka mafariquhu, semua itu tidak akan ada abadi karena kamu akan berpisah kepada orang yang kamu cintai, termasuk anakmu, istrimu, keluargamu, dan saudaramu, teman-temanmu. Kita akan berpisah karena semua itu hanyalah fasilitas. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tuh. Terus yang terakhir, terus wa'mal masita, berbuatlah sesukamu. Kamu pengen dadi golek dunya sing akeh ya monggo. Kamu mengejar dunia monggo, tapi ingat, ketika waktu kita pengen apa-apa, kadang kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita sudah memikirkan yang punya apa-apa, malah dapat apa-apa. Ngoten. Lah, makanya kan berbuatlah sesukamu. Tapi ingat Muhammad, fa innaka majrim bih. Semua yang kamu perbuat di dunia ini akan ada pembalasannya, akan ada hari pembalasan, dan akan ada yang kamu pertanggungjawabkan ketika waktu kamu mati nanti. Inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Wes. Akhirnya terakhir, ini paling inti dari segala inti, itu adalah dzikir ahfal khofi. Sakjeroning pati enek urip, sakjeroning urip enek pati. Banyak orang yang sudah meninggal tapi masih sejatinya masih hidup. Contoh siapa? Para ulama, waliullah, wali songo yang sudah mati ratusan tahun yang lalu tapi bisa menghidupi orang banyak. Sebaik-baiknya orang hidup itu yang bisa meninggalkan tilas di dalam hidup ini. Maka kita perlu namanya kesadaran. Itulah yang dinamakan rasa sadar. Kalau kita hanyalah makhluk, maka cipto lan karso. Cipto itu adalah kehendak sampean, keinginan sampean. Tapi awak sampean kudu ngerti, enek sing diarani karso adalah kesadaran sampean. Saiki contoh, aku ki pengen duwe anak ki sing soleh utawa sing solehah. Akhir sampean berjuang mati-matian sampai niki pengen mendidik anaknya ben dadi anak sing solehah. Tapi di pertengah perjalanan kok anak ki berubah jadi nakal, berubah jadi akhirnya sampean bilang apa? Karena ini adalah takdirnya Allah. Paham? Jadi ketika waktu kita itu taat dulu ning Gusti Allah, aja gomek sampai ndonga ya Allah semoga anakku menjadi taat kepadaku. Jangan. Taatullah baru taatul walidain. Taat dhisik ning Gusti Allah, lek anak iki wis taat ning Gusti Allah, pasti taat ning wong tuwek. Tapi lek anak taat ning wong tuwek belum tentu taat ning Gusti Allah. Paham nggih? Jadi ketika waktu apa yang kamu harapkan belum tentu kamu dapatkan. Contoh, kadang kita itu ada orang tua kita yang sudah meninggal. Pengen orang tua kita itu hidup selamanya bisa mendampingi kita. Tapi kalau sudah Allah berkehendak, saya hanya orang tua cuman
makhluknya Allah, dan yang bisa memberikan hidup hanya Allah, dan yang menyabut nyawanya hanya Allah. Itu baru kita sadar ternyata di sini itu tidak akan abadi. Jadi ketika untuk kehendakmu harus tahu yang dinamakan kesadaran. Maka yang bisa mengendalikan kehendakmu, keinginan sampean itu adalah kesabaran. Yang bisa mengendalikan kesadaran sampean adalah keikhlasan. Lalu sampean ngerti sadar karo ikhlas, ngerti sabar karo ikhlas, akhirnya sadar karo kehendak, akhirnya sing dituju istiqomah. Lalu wis tahu yang dinamakan istiqomah, akhirnya tahu yang dinamakan sifat qanaah, nrimo ing pandum. Paham nggih? Uripe ayem, rumangsa aman, kuwi wis paling utama. Dununge rasa tandha yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, kabeh tinakdir maring pengiran, kabeh tinakdir maring pengiran. Wis kuwi kuncine urip. Sampean sugih, sampean melarat, sampean loro, sampean ibarate dikeki urip wajah ganteng kaya aku ngene iki. Ya kuwi terus takdire Gusti Allah, ora kena diganti. Berarti kudu sadar sampean. Ngoten nggih? Lelek umpamane kalau saya itu enggak memuji diri saya sendiri kegantengan, sapa pe cukup wong bojo ora duwe. Nggih napa mboten? Nggih, niku mawon. Saderenge sampun ngaji sak monten yen, gek wudu, gek